Nama saya Kapten Muhammad Jazli, sebagai Kapten Pilot Bell 206 L1. Untuk saat ini saya bekerja di PT Intan Angkasa Air Service, dan di Intan Angkasa untuk di Papua ini memiliki 5 helikopter yang operasional di Papua untuk mensupport kegiatan penerbangan di Papua area. Dari tahun 2006 itu sampai sekarang ini 2021 udah sekitar 15 tahun operasional sebagai pilot helikopter. Tapi urutan-urutan itu saya dari co-pilot dulu sebagai peace officer, sebagai membantu second in command untuk sebagai captain, itu di pilot kota selama 3 tahun, terus selama 3 tahun jadi pilot Papua. Untuk di Papua ini saya udah total flight hour saya udah sekitar 2.900 sekian. Sebelum pilot Papua, saya bergerak di bidang sebagai kapten pilot di Lipo Group. Itu suatu perusahaan yang corporate yang bergerak dalam bidang support VIP passenger yang notabene harianya tidak terlalu high risk, beda dibandingkan ketimbang dengan di Papua area menjadi seorang pilot. Jadi semua Papua pernah saya terbangkan sampai dari Merauke, Oksibil, Pegunungan Bintang sampai Manokwari. Di Papua ini relatif high risk-nya karena kontur alam. Kontur alam di Papua itu pegunungannya tuh berjejer dan berdampingan. Berjejer berdampingan seperti ibarat itu ada tingkatan-tingkatan seperti kue lapis ibaratnya. Kalau di Sumatera dan di Jawa, gunung satu-satu saja, Gunung Merapi, gunung satu berapi saja. Tidak ada rentetan kontur bumi yang seperti bukit segini berjejer seperti itu dengan kontur itu. Jadi itu yang membayar. Kedua, cuacanya. Weathernya itu di Papua dengan weather yang selain Papua tidak terlalu cepat perubahannya. Kalau di Papua ini cepat perubahannya. Tidak bisa sampai hitungan setengah jam atau 1 jam. Kadang hitungan menit, 10 menit udah tutup. Faktor selanjutnya itu faktor lingkungan. Lingkungan Papua itu lihat dari segi faktor keamanannya. Oknum-oknum tertentu yang menimbulkan faktor keamanan yang tidak aman. Di situ yang bisa kita katakan dari pilot-pilot Papua itu high risk-nya. Hey, I'm Luke Holmes, pilot for Intan Angkasa. I've been with the company just over 5 years, mainly flying around Papua. And before that, I've experienced in Papua New Guinea for several years, and also New Zealand, where I'm from. Papua can be a very challenging place to fly. Has some pretty big mountains out there, and some challenging weather. Selama penerbangan itu menuju titik pendaratan itu saya selalu mendapati keindahan alam yang beda selama saya di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Bagus, air terjunnya bagus, alamnya bagus, konturnya bagus. Kalau itu bisa kita nikmati pada saat cuaca bersih, semua gunung kelihatan, tidak ada tertutupi dengan weather awan. So yeah, I really enjoy flying around Papua. Beautiful place, beautiful people, but it is a very challenging environment. High density altitudes, which robs the aircraft of performance, and also weather, heavy rain and a lot of cloud. It's one of the most difficult places in the world to fly.
Saya selama menjalankan support penerbangan dengan PT PTT ini hampir dari awal pertengahan 2019. Sejak dari 2019 sampai sekarang saya mensupport penerbangan, operasional penerbangan untuk PTT. Banyak yang saya temukan pengalaman terbang yang santai, yang safe, yang nyaman, ada juga yang bersifat keselamatan yang saya bilang tadi dari awal, high risk-nya. Sebagai contoh, saya landing di Tower C8. C8 itu di daerah Kabupaten Enduga, Kenyam. Itu terbentur dengan cuaca alam, hujan. Akhirnya saya landing turun ada perkampungan. Perkampungan namanya Perkampungan Yarema. Jarak perkampungan dengan Tower C8 itu mungkin berjarak sekitar 500 atau 600 meter. Tapi kalau itu naik dengan kontra alam, naik dia kalau jalan. Nah, kita menunggu stay di situ sampai hujan reda, sampai daerah pendaratan kita Tower C8 kelihatan, baru kita melanjut ke penerbangan selanjutnya. Penerbangan itu faktor pertama kondisi alam yang saya ceritakan dari awal. Kondisi alamnya karena yang dijajarin gunung-gunung, terus kondisi alam cuacanya tertutup. Itu faktor alam yang pertamanya. Sampai cuaca itu membaik, di hari itu kita terbang, kita laksanakan penerbangan. Tapi kalau di hari itu tidak baik, kita tunda, cancel ke hari besoknya sampai lihat perkembangan kondisi cuacanya. Kembali memutuskan RTB, itu kondisi alamnya berawan, awan abu-abu dengan hujan deras. Ada juga kadang awan tidak diiringin hujan, tapi awan putih tutup tebal. Tapi saya tetap kondisi di season pilot dengan kerjasama dengan kru PTT yang onboard di helikopter. Saya landing dulu di kampung terdekat. Kalau ada kampung, kalau tidak ada di sungai. Kita landing, kita tunggu sampai cuaca perkembangan. Kalau cuaca itu kita perkembangan tidak mencukupi, saya memutuskan kembali. Kenapa saya RTB? Setelah saya stay di ground, menunggu cuaca tidak ada perkembangan membaik, saya kembali RTB itu return to base. Base saya bandara, balik lagi, dan berkaitan dengan fuel yang ada di helikopter. Saya mensupport di operasional PTT di daerah Ilaga area, Tower B4, B5 dengan B6. Itu kita take off base-nya tuh dari Timika, airport Timika, Moses Kilangin ke Ilaga, bandara Ilaga. Itu kita semua pilot di Papua ini, baik pilot pesawat dengan pilot helikopter, pasti melewati pintu angin. Disebut pintu angin itu Jila Paspali. Jila Paspali itu relatif lewatin di antara kaki-kaki gunung, pertemuan kaki gunung. Itu relatif rendah, tapi rendah dikatakan kita itu masih di bawah 10.000, 9.000 sekian. Nah, kalau kita loncat setelah lewat dari situ, kita masuk ke bandara Ilaga, itu ada pergunungan berjejer, pergunungan tinggi, itu sekitar 11.000 feet. Baru kita masuk, setelah melewati ketinggian gunung 11.000 feet, kita Ilaga inside, kita masuk ke Ilaga. Masuk ke Ilaga, itu bisa langsung ke destination, ke tower. Karena rata-rata elevasi pendaratan di B4, B5, dan B6, itu B5 lebih rendah, sekitar 8.000. Kalau tower 8.000 feet, kalau B4 itu 10.000 feet, B6 itu sekitar 11.000 feet. Titik pendaratan itu di tower yang paling tinggi di Ilaga itu B6, itu 11.300 feet. Sebagai pilot Indonesia, pilot lokal, hanya saya sendiri di PT Intan Angkasa sebagai pilot Indonesia yang bisa mampu support maksimal operasionalnya PT PTT ini. Bangganya kenapa saya bisa katakan bangga dan senang, karena saya bisa fight, bisa bertarung, bisa menunjukkan kinerja saya profesional, tidak kalah dengan pilot-pilot yang dari luar negeri, pilot-pilot ekspat dari negara lain.